Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita seri Gensoki volume 23. Video ini merupakan part ketiga dari pembahasan volume 23, di mana tentunya ini adalah kelanjutan dari part pertama dan kedua di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat lebih memahami alur ceritanya. Part ketiga ini sendiri akan berfokus pada Ryo dan Sora yang akan menjelajahi labirin di kota suci. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari video sebelumnya, saat ini cerita berpindah ke wilayah barat Stral. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, perang dewa dan iblis dimulai di bagian barat wilayah Stral. Pasukan iblis muncul di ujung barat Stral, dan barulah setelah itu mereka terus menyebar hingga ke wilayah timur. Karena itulah di masa lalu, wilayah barat Stral dikuasai oleh iblis, dan tak ada manusia yang tinggal di sana. Barulah setelah perang berakhir, orang-orang mulai pindah kembali ke wilayah barat. Keturunan dari orang asli di wilayah barat kembali ke wilayah barat dan mendirikan sebuah negara. Nah, kalau di bagian timur wilayah Stral, negara besar yang kita tahu adalah Kerajaan Galark dan Sentostella. Sementara di bagian tengah ada Kerajaan Beltram dan Kekaisaran Proxia. Nah, di volume 23 ini terungkap bahwa negara besar di bagian barat adalah Kerajaan Suci yang bernama Arumada. Nah, masuk ke cerita, saat ini Ryo dan Sora akhirnya tiba di kota suci Tonerico, di mana kota suci Tonerico ini berada di ujung barat Kerajaan Suci Arumada. Saat ini, Ryo dan Sora sedang terbang di langit sambil melihat-lihat wilayah kota suci. Yang paling menarik dari kota suci ini adalah labirin yang terletak di tepi pantai. Dari luar, labirin tampak seperti lubang gua yang sangat besar. Dikatakan bahwa pasukan iblis di masa lalu muncul dari sana. Saat ini, labirin itu dipenuhi dengan para petualang yang terus berdatangan untuk menjelajahinya. Ryo sebenarnya sudah mempelajari tentang labirin dan kota suci saat di akademi. Namun yang dipelajari di akademi tentunya hanyalah pengetahuan dasar. Jadi Ryo harus mengumpulkan lebih banyak info lagi. Karena itulah Ryo dan Sora pun berkeliling di kota sambil mengumpulkan informasi. Sekitar 2 atau 3 jam kemudian, Ryo dan Sora mengunjungi sebuah kedai dan memilah informasi yang telah mereka kumpulkan. Dari info itu diketahui bahwa kerajaan suci dipimpin oleh seorang raja, namun ada juga seorang paus yang merupakan pemimpin agama. Nama dari paus saat ini adalah Fenris Tonerico. Tampaknya paus juga memiliki kekuasaan penuh di kota suci. Kemudian untuk info tentang labirin, diketahui bahwa para monster masih terus bermunculan di labirin. Kalau tak diawasi, monster itu bisa saja muncul dan keluar dari labirin. Karena itulah saat ini banyak petualang yang keluar masuk labirin untuk mengalahkan mereka. Labirin sendiri terbagi menjadi beberapa lantai. Dari pintu masuk mulai dari lantai 1 dan terus ke bawah untuk menuju lantai kedua dan seterusnya. Di sini Sora sangat yakin bahwa ia bersama Ryo pasti bisa mencapai bagian terdalam labirin dengan sangat mudah. Meskipun begitu, Ryo tetap waspada karena kabarnya selama 1000 tahun ini belum ada satupun yang berhasil mencapai lantai terdalam labirin. Ryo curiga pasti ada sesuatu yang harus mereka waspadai di dalam labirin. Di sini, Ryo kemudian bertanya apakah aturan Tuhan mempengaruhi pertarungannya dengan para monster. Sora menjelaskan bahwa itu bisa saja, dan tergantung pada kondisinya. Jadi Sora menyarankan untuk memakai topeng saat di labirin. Saat Ryo dan Sora lagi ngobrol, tiba-tiba datang pelayan yang membawakan pesanan mereka. Dengan begitu, Ryo dan Sora pun menikmati makanan mereka. Setelah makan di kedai, mereka berdua kemudian mendatangi guild petualang untuk mengumpulkan informasi tentang labirin. Kebanyakan yang menjelajahi labirin adalah petualang yang terdaftar di guild, jadi harusnya guild menyimpan banyak informasi tentang labirin. Ryo dan Sora masuk ke guild dan berbicara dengan resepsionis. Dari sini, Ryo dan Sora menerima banyak informasi tentang labirin, terutama mengenai apa yang harus dipersiapkan, serta detail dari setiap lantai di labirin. Setelah mengumpulkan informasi, Ryo dan Sora pun pergi dari guild. Saat itu, matahari juga sudah mulai terbenam. Karena itu Ryo dan Sora pun segera belanja, lalu langsung pulang ke rumah batu untuk beristirahat. Keesokan paginya, Ryo dan Sora mulai menjelajahi labirin. Begitu masuk ke labirin, mereka berdua melihat pemandangan di lantai pertama. Lantai pertama labirin ini sangat luas, dengan tinggi langit-langit sekitar 100 meter. Ryo dan Sora menyadari bahwa udara dan dinding labirin mengandung energi sihir.
Di sini, Ryo berasumsi bahwa Dewa Bijak di masa lalu telah melakukan penelitian di labirin ini. Karena itulah portal dimensi akhirnya terbuka di labirin ini, dan pasukan iblis di masa lalu juga bermunculan dari labirin ini. Menurut info, lantai terdalam yang bisa dicapai orang-orang saat ini adalah lantai 10 dan 11. Di lantai 10 ada monster yang menjaga jalan masuk ke lantai 11. Kabarnya orang-orang yang berhasil masuk ke lantai 11 tak pernah kembali lagi. Atau kalau tidak, mereka akan langsung kembali ke lantai 10 tak lama setelah memasukinya. Entah apa yang sebenarnya ada di lantai 11. Ryo dan Sora pun mulai menjelajahi labirin. Monster yang ada di lantai pertama dan kedua adalah goblin dan orc. Sementara di lantai ketiga dan keempat adalah monster mutan. Setiap monster yang dikalahkan akan menjatuhkan drop item yang berupa batu sihir. Semakin dalam labirin, jumlah petualang juga akan semakin sedikit. Singkat cerita, Ryo dan Sora mengatasi lantai 1 hingga lantai 4 dengan mudah. Dan mereka pun akhirnya tiba di lantai 5. Jika lantai 1 hingga lantai 4 berupa ruangan luas seperti aula, maka lantai 5 ini berupa jalan bercabang yang rumit dan tentunya lebih sempit. Di lantai 5, Ryo dan Sora mulai bertemu dengan Minotaur. Tampaknya Minotaur ini adalah salah satu monster yang ditakuti di labirin ini. Namun Sora dapat mengalahkannya dalam sekejap. Sora kemudian mengatakan bahwa ribuan monster seperti Minotaur juga tak masalah baginya. Ryo dan Sora melanjutkan penjelajahan mereka hingga beberapa saat kemudian mereka pun tiba di lantai 9. Sementara itu, di suatu tempat yang ada di kedalaman labirin, ada seorang anak berpakaian serba putih yang terus melihat ke arah langit-langit. Anak itu menyadari bahwa Ryo dan Sora telah sampai ke lantai 9. Ia mengatakan bahwa sudah lama sejak terakhir kali ada orang yang sampai ke lantai 9. Anak itu kemudian berasumsi bahwa Ryo dan Sora bukanlah orang sembarangan. Di tempat itu juga ada makhluk yang memiliki tubuh berwarna hitam legam. Makhluk itu adalah Revenant. Nah, kalau kalian ingat, Revenant seperti ini juga pernah dilawan oleh Ryo dan Aishia saat di volume 4 sebelumnya. Lanjut, Revenant itu terlihat mematuhi anak berpakaian putih itu. Di sini, anak itu memerintahkan Revenant untuk menyelidiki Ryo dan Sora. Revenant itu pun mematuhinya dan segera pergi dari tempat itu. Kembali ke POV Ryo dan Sora. Saat ini, Ryo dan Sora sudah sampai di lantai 10. Jika lantai 5 hingga lantai 9 berupa jalan bercabang yang rumit, maka lantai 10 berupa ruangan luas seperti di lantai pertama. Para petualang terakhir kali terlihat di lantai 7. Mulai di lantai 8 hingga di lantai 10 ini hanya ada Ryo dan Sora. Di ujung terdalam lantai 10 terlihat monster yang sedang menjaga pintu masuk menuju lantai 11. Monster yang menjaga itu adalah Hero Killer atau pembunuh pahlawan. Monster sejenis ini juga sudah pernah dilawan oleh Aishia di volume 14 sebelumnya, dan juga pernah dilawan oleh Celia dan yang lainnya di volume 19. Monster yang disebut Hero Killer ini sangatlah besar. Penampilannya menyerupai skeleton raksasa yang memiliki sayap serta pedang dan perisai. Di sini Sora ternyata mengenali monster itu. Sora mengatakan bahwa monster yang disebut Hero Killer ini pernah muncul di wilayah Yagumo saat masa perang. Sora mengatakan bahwa monster itu juga hanyalah kroco, tapi ia sedikit lebih kuat dari monster kroco lainnya. Ryo kemudian ingin maju dan melawan Hero Killer sendirian, tapi Sora segera menghentikan Ryo dan meminta untuk menyerahkan monster itu padanya. Ryo pun menyerahkan urusan Hero Killer pada Sora. Di sini Ryo sempat merasa ada yang aneh di ruangan itu, tapi ketika ia melihat di sekelilingnya, tak ada seorang pun selain ia dan Sora di tempat itu. Sementara itu, pertarungan antara Sora dan Hero Killer pun dimulai. Hero Killer mulai terbang. Sora menggunakan Dragon Form-nya dan segera terbang mendekati Hero Killer. Begitu ia mencapai Hero Killer, Sora langsung memukul perisai Hero Killer dengan tangan kanannya. Pukulan Sora sangat kuat dan langsung menghancurkan perisai Hero Killer. Sora dalam sekejap langsung mendekati kepala Hero Killer dan menghancurkannya dengan satu pukulan tangan kirinya. Setelah itu, Sora langsung memukul jantung Hero Killer dengan tangan kanannya. Serangan itu langsung menghancurkan tubuh Hero Killer sekaligus mengakhiri pertarungan. Sora berhasil menghabisi Hero Killer hanya dalam 3 pukulan. Sora kemudian kembali ke tempat Ryo. Ryo pun memuji Sora. Setelah itu, Ryo dan Sora pun segera memasuki pintu menuju lantai 11. Sementara itu, di lantai 11, Revenant yang tadinya disuruh oleh anak berpakaian putih sangat terkejut setelah melihat Sora membantai Hero Killer. Revenant itu kemudian segera mundur ke lantai bawah. Sementara itu, beberapa saat kemudian, Ryo dan Sora akhirnya tiba di lantai 11. Sebelumnya, mereka bertanya-tanya kenapa belum ada orang yang berhasil menaklukkan lantai 11.
Tiap kali ada yang berhasil masuk ke lantai 11, mereka pasti tak pernah kembali atau entah kenapa segera mundur. Nah, setelah Ryo dan Sora tiba di lantai 11, mereka pun menemukan jawabannya. Ternyata lantai 11 dipenuhi dengan Minotaur yang jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung. Orang biasa pastinya akan langsung mundur setelah melihat pemandangan di lantai 11. Dan itulah alasan kenapa tak ada yang pernah menaklukkan lantai 11. Tapi Ryo dan Sora bukanlah orang biasa. Mereka berdua adalah makhluk sekelas transenden dan familiarnya. Melihat pemandangan di lantai 11, Sora merasa jijik. Sora pun menyeburkan cahaya panas dari mulutnya. Dan itu langsung memusnahkan hampir 1000 Minotaur di hadapannya. Sora ingin mengurus para Minotaur sendirian, tapi Ryo mengatakan bahwa ia juga ingin bertarung. Sora pun merasa senang karena ia bisa bertarung bersama Ryo. Ryo menarik kedua belatinya dan mulai menghadapi para Minotaur. Ryo membuat banyak bola cahaya dan mengarahkannya ke para Minotaur. Ryo juga membungkus belatinya dengan energi sihir sehingga membentuk bilah raksasa. Dan dengan itu ia bisa membantai banyak Minotaur sekaligus. Sora memuji gaya bertarung Ryo. Sora juga segera bergabung dan ikut membantai para Minotaur. Sementara itu, Revenant yang melihat Ryo dan Sora membantai para Minotaur hanya bisa tercengang dan tak bisa berkata-kata. Ia tak menyangka bahwa mereka akan sekuat ini. Di sini, anak berpakaian putih seolah bisa berkomunikasi jarak jauh dengan si Revenant, di mana komunikasi mereka seperti telepati. Anak itu sudah menyadari bahwa Sora adalah seorang familiar transenden, tapi di sini ia belum menyadari bahwa Ryo adalah transenden. Ia hanya berpikir bahwa Ryo hanyalah manusia biasa yang sangat kuat. Tapi meski begitu, ini semua masih di luar dugaannya. Anak itu kemudian mengatakan bahwa jalan menuju lantai 12 telah diblokir dan tak ada cara untuk menemukannya. Karena itulah di sini anak itu sama sekali tak khawatir. Anak itu kemudian menyuruh Revenant itu untuk kembali. Revenant itu pun mematuhinya dan segera menghilang dari tempat itu. Kembali ke POV Ryo dan Sora. Beberapa saat kemudian, Ryo dan Sora akhirnya selesai membantai seluruh Minotaur di lantai 11. Ryo dan Sora segera mencari jalan untuk menuju lantai 12. Namun setelah mereka berkeliling mencarinya, mereka sama sekali tak menemukannya. Dengan begitu, penjelajahan labirin oleh Ryo dan Sora akhirnya terhenti di lantai 11. Namun meskipun begitu, mereka berdua masih terus mencari jalan menuju lantai 12. Sementara itu, di suatu tempat yang ada di kedalaman labirin, anak berpakaian putih terus melihat ke arah langit-langit. Ia terus mengawasi Ryo dan Sora yang masih mencari jalan menuju lantai 12. Anak itu mengatakan bahwa usaha Ryo dan Sora sia-sia. Tak lama kemudian seorang pria muncul dan menyapa anak itu. Pria itu mengatakan bahwa ia membutuhkan golem, jadi ia kembali untuk mengambilnya. Tanpa memalingkan wajahnya, anak itu menyapa balik dan bertanya bagaimana keadaan di luar. Pria itu mengatakan bahwa tak biasanya anak itu tertarik dengan dunia luar. Anak itu mengatakan bahwa ia baru saja tertarik karena mungkin ini ada hubungannya dengan alasan pria itu mencari golem. Anak itu kemudian melihat ke arah pria itu sambil memanggil namanya, yaitu Fenris. Di sini anak ini memanggil Fenris dengan sebutan Fenris Nisan, yang berarti ia adalah adik dari pria bernama Fenris ini. Setelah itu scene kemudian berpindah ke 1 jam setelahnya. Di kota suci Tonerico, tepatnya di ruangan Paus, Fenris Tonerico sedang duduk di kursinya dan berbicara dengan seorang pendeta wanita bernama Anna. Anna mengatakan bahwa ada banyak kerjaan yang numpuk selama Fenris pergi. Fenris mengatakan bahwa ia kelelahan dan meminta Anna untuk menjelaskannya. Jadi di sini diketahui bahwa Fenris Tonerico ini telah pergi selama berbulan-bulan dengan alasan melakukan upacara penyegelan. Dan saat ini ia baru saja telah kembali. Di sini dijelaskan juga bahwa penampilan Fenris Tonerico ini sangat mirip dengan pria yang sebelumnya muncul di kedalaman labirin dan berbicara dengan anak berpakaian putih. Selain itu, dijelaskan juga bahwa Fenris ini terlihat sangat mirip dengan Reis. Nah, meskipun tak dikonfirmasi secara langsung, tapi menurut Mimin sendiri, Fenris Tonerico dan Reis ini memang adalah orang yang sama. Ini bisa dibuktikan dari banyak hal. Di antaranya adalah penampilan mereka yang sama dan tindakan mereka yang selalu mengoleksi monster. Selain itu, di sini dijelaskan bahwa Fenris telah pergi selama berbulan-bulan. Nah, kemungkinan di waktu berbulan-bulan itulah Fenris beraksi sebagai Reis yang kita kenal sejauh ini. Jadi dengan ini harusnya sudah jelas bahwa Fenris dan Reis ini adalah orang yang sama. Dan dengan ini, identitas Reis juga sudah mulai terungkap. Oke lanjut, nah volume 23 ini pun ditutup dengan scene epilog yang berpindah memperlihatkan Takahisa.
Saat ini, di suatu gang yang ada di wilayah kumuh Kerajaan Galar, Takaisa sedang menusukkan pedang yang merupakan Divine Arms-nya tepat ke jantung seorang preman. Di samping Takaisa, terlihat seorang wanita yang kelihatannya sedang terkejut. Takaisa kemudian mencabut pedangnya, dan preman yang baru saja ia tusuk pun langsung terjatuh. Takaisa kemudian menatap tangannya yang berlumuran darah. Takaisa yang selama ini selalu menentang pembunuhan, baru saja telah melakukan pembunuhan pertamanya. Dan disinilah seri Gensoki volume 23 ini pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan alur cerita seri Gensoki volume 23. Volume 23 ini adalah volume terbaru, sehingga untuk saat ini masih belum ada kelanjutannya. Kabarnya untuk volume 24 selanjutnya akan dirilis pada bulan Agustus 2023 mendatang. Dan kita akan kembali membahas kelanjutannya setelah volume 24 ini dirilis. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang volume 23 ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.